Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Lulu. Hari ini aku akan menyampaikan materi nih tentang modal. Cara memperoleh modal untuk suatu usaha. Nah, sebelumnya aku menyampaikan terima kasih kepada Bapak Tenerman yang sudah memberikan aku kesempatan dalam menjelaskan materi ini. Dan untuk teman-teman semuanya, kalian harus menyimak baik-baik ya. Nah, menurut aku nih, modal itu uang yang dipakai sebagai pokok untuk berdagang, atau bisa juga berarti segala harta benda yang digunakan untuk menghasilkan kekayaan. Nah, modal itu tidak terbatas. Dia bukan hanya dinilai dengan keuangan, namun semua hal yang bisa atau menciptakan nilai ekonomi. Nah, seperti itu, modal itu kan aku bilang tidak hanya bentuk dalam tunai saja, namun ia meliputi aset, keahlian kita. Misalnya kita pandai nih menjual suara kita, public speaking, ataupun mampu menarik relasi bisnis dan lain sebagainya. Nah, itu artinya aku bisa menyimpulkan nih bahwasanya modal itu bukan hanya selalu dengan uang, tetapi juga harus keahlian yang cukup. Nah, agar kompetensi dan hubungan kita terhadap masyarakat, supplier, pembeli, dan sebagaimananya itu tetap terjalan dengan baik-baik saja. Nah, modal itu dia ada terwujud dan tidak terwujud. Modal terwujud itu seperti yang aku bilang, kayak uang, tabungan yang kita miliki. Misalnya kalian punya tabungan nih, udah lama banget, namun kalian kepikiran untuk membuat suatu usaha kayak usaha makanan, kosmetik. Tentunya kalian akan membuka tabungan kalian itu kan. Nah, baru itu kita bisa berinvestasi. Nah, investasi itu bisa melalui teman, keluarga, perusahaan, ataupun orang-orang kepercayaan kita. Di dalam hal ini juga kita itu modal itu dia bukan hanya memiliki aset dari finansial saja, dia juga aset fisik kan, seperti properti. Misalnya gini, kalian punya kendaraan, mobil atau motor, kalian pengen membangun suatu usaha yang lebih maju kan, pasti kalian membutuhkan suatu modal yang lebih besar. Namun kalian nggak mau nih mempunyai utang, kalian bisa loh menjual atau menggadaikan aset properti kalian sendiri. Nah, aset tidak berwujud itu pula bukan hanya berarti keahlian kita ya. Misalnya kalian nih seorang kalau aku bilang influencer misalnya kan, atau orang-orang yang memiliki nama baik yang tinggi di mata masyarakat. Percayalah guys, aset-aset seperti itu juga bisa membangun usaha kita lebih maju. Bahkan orang-orang yang mungkin awalnya uangnya itu tidak hanya sedikit, bahkan tidak ada, bisa aja dia menjadi orang yang lebih lumayan daripada kita, karena dia mampu menjaga nama reputasinya, nama baiknya kepada orang-orang, ataupun dia mampu menjualkan dirinya, kemampuan dirinya, keahlian dirinya kepada orang-orang yang ingin berbisnis, sehingga orang-orang besar pun atau orang-orang kecil sekalipun tertarik dengan apa yang dia sampaikan. Nah, hal itu kita misalnya kita membicarakan modal itu bukan hanya sesuatu tentang uang, namun nilai yang bisa kita gunakan untuk menjalankan dan mengembangkan usaha-usaha itu. Lalu kayak misalnya kan yang seperti aku bilang, kita harus memiliki modal kan. Modal itu tercipta bukan hanya bersumber dari internal aja, tetapi juga eksternal. Modal itu juga ada dari ekuitas. Ekuitas itu modal yang kita hasilkan sendiri ataupun kita pinjam ke orang lain. Bukan pinjam, tapi kita miliki ke orang lain. Nah, hal itu berupa suatu kolaborasi bersama orang lain ataupun memang udah ada di dalam diri kita. Misalnya modal ekuitas atau modal internal misalnya kan. Nah, di dalam diri sendiri itu pastinya kita, mungkin kebanyakan orang yang ingin
mempunyai usaha yang maju, dia bakalan memiliki tabungan yang nantinya akan dikembangkannya untuk menjadi suatu aset usaha yang akan dikeluarkannya. Baru seseorang juga biasanya itu kayak orang-orang itu guys mempunyai tabungan pribadi lalu memakainya untuk usaha. Itu menurut aku suatu jalan yang efektif. Kenapa? Karena kalau misalnya kita punya tabungan pribadi sendiri dan kita menggunakannya untuk usaha tersebut, kita kan bisa mengembalikan uang tersebut kepada diri kita sendiri. Kalau misalnya meminjam, apalagi kita mempunyai pinjaman online. Nah, itu tuh bisa aja bunganya lebih tinggi. Walaupun ada bunga yang lebih rendah, setidaknya tabungan itu adalah hal yang sangat efektif menurut aku dalam membentuk suatu usaha yang dijadikan sebagai modal tersebut. Nah, selain tabungan pribadi yang aku sebutin, yang kedua itu ada penjualan aset. Seperti yang aku bilang tadi nih, misalnya kalian punya kendaraan, mobil, atau bangunan yang nggak terpakai lah, ya kan? Itu bisa aja kita jualkan dulu, lalu kita jadikan usaha. Nah, berusaha itu, mempunyai usaha itu, setelah kita mempunyai modal, kita juga harus mampu mengaturnya dengan sebaik mungkin agar modal yang udah kita pakai tidak merugikan diri kita sendiri. Jadi bisa aja misalnya kalian udah pandai nih membranding sesuatu dengan hal-hal yang udah kalian usahakan dalam suatu modal tersebut kan. Penjualan aset itu bahkan lebih besar daripada modal yang kalian keluarkan. Bahkan di dalam hal itu bisa aja kayak kalian mengeluarkan uang nih, menjual mobil kalian, bisa aja terganti dengan mobil yang speknya lebih tinggi, atau bahkan bisa memiliki rumah. Lalu aku juga menyarani dalam usaha itu, walaupun modalnya dari tabungan kita pribadi, usahakan kitalah yang menjadi milik atau pendiri usaha tersebut. Jadi kita bisa mampu mengelola usaha kita dengan semaksimal mungkin tanpa adanya campur tangan sepenuhnya dari orang lain. Nah, modal eksternal itu, sumber modal eksternal itu adalah pinjaman. Sebenarnya sih kalau pinjaman ya, aku nih kurang saya ini kurang memiliki kesetujuan dalam pinjaman. Kenapa? Pinjaman itu bisa memberatkan diri kita. Tapi juga ada yang mungkin mampu dia mengatur pengelolaan uangnya atau dia pintar dalam mengelola hidupnya. Itu bisa jadi jalan yang alternatif ya. Yang pertama, pinjaman dari bank. Pastinya semua ya, kalau setahu aku semua bank itu pasti menyediakan peminjaman. Nah, mereka tuh bakalan menyediakan peminjaman dengan limit-limit waktu tertentu. Pastinya dalam pinjaman tersebut memiliki bunga dong. Bunganya itu tidak tertentu, kayak ada bunga yang kecil ataupun bunga yang besar, tergantung diri kita yang meminjamnya. Baru yang kedua, ada pinjaman online atau sering kita dengar nih kayak pinjol. Sebenarnya sih kalau pinjol itu aman, tapi harus dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kalau misalnya kita pinjam online dari sesuatu hal yang nggak legal lah atau ilegal istilahnya, itu bisa saja membentuk suatu perangkap ke diri kita sendiri. Tentu kita udah nggak asing ya orang-orang, bahkan banyak banget orang di Indonesia ini yang bunuh diri, bahkan ngajak sekeluarganya itu untuk bunuh diri bersama-sama karena mereka tidak mampu melunaskan utang tersebut. Karena udahlah identitasnya dipakai, bunganya tinggi pula, dan itulah yang memicu bahwasanya menurut aku pinjaman itu tidak worth it sama sekali ya. Nah, oh iya, untuk dari luar sendiri kita juga bisa bernegosiasi atau menjualkan usaha yang ingin kita bangun kepada investor-investor besar. Seperti misalnya kayak kalian mau membangun sesuatu kan, kalian bikin sebuah proposal yang menarik mungkin, dan juga kayak cara pembicaraan kalian, logika kalian yang sehingga membentuk suatu perusahaan tersebut dapat memberikan bantuan danaan kepada kita. Nah, itulah sumber usahanya. Nah,
tips-tips untuk mendapatkan modal itu ialah, menurut aku, yang pertama usaha dari diri sendiri juga. Yang kedua, ya itulah kayak meminta bantuan investor, dan itu juga tujuan untuk membangun jaringan sosial kalian lah dalam hal berbisnis. Baru itu jangan sesekali kalian meminjam secara online yang ilegal ya, itu sangat-sangat tidak rekomendasi lah menurut aku. Dan tips efektif dalam membangkitkan modal dalam suatu usaha itu menurut aku hanya satu. Dalam kita bermodal, kita harus mampu mengatur keuangannya. Jadi walaupun kita ini udah mendapatkan uang yang banyak dari sumber modal tersebut, kita jangan sampai terkecoh yang pada akhirnya bahkan lebih menimbulkan kerugian daripada keuntungan dari modal untuk usaha kita tersebut. Demikian hal yang bisa saya sampaikan mengenai modal. Terima kasih. Oh iya, belum terima kasih. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat modal yang betul-betulan berhasil nih di Indonesia, kalian tahu nggak sih Kopi Kenangan? Kopi Kenangan itu kan tahun 2017. Kalau nggak salah dia pertama kali didirikan tuh pada Jakarta lah. Saya lupa letaknya di mana. Pokoknya Kopi Kenangan itu yang sering kita dengar nih. Dia itu awalnya pendirinya itu hanya memiliki modal 150 juta. Namun karena dia mampu membuat jaringan sosial yang baik kepada orang-orang, dia bisa meminjam atau memiliki investor yang sangat-sangat membantu dia, bahkan sampai miliaran rupiah. Sehingga akhirnya nama brand Kopi Kenangan itu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk naik. Bahkan hanya 2 tahun saja udah menyebar banget di seluruh Indonesia, termasuk di Medan. Kalian pasti sangat-sangat mendengar Kopi Kenangan itu kan? Bahkan Kopi Kenangan itu tuh udah go internasional. Kabarnya di tahun 2022 itu Kopi Kenangan udah masuk ke Malaysia, Singapura, dan lain-lainnya. Bahkan Kopi Kenangan itu dijuluki perusahaan atau usaha kafe tercepat berkembang di Asia Tenggara. Nah, itu saja yang bisa atau mampu aku sampaikan. Dan sekali lagi aku ingatkan, kita boleh bermodal, kita boleh mempunyai modal, meminjam atau mengeluarkan modal dalam usaha kita, tetapi kita harus mengelola keuangannya dengan sebaik mungkin agar kerugian itu bisa ternetralisir dan bisa meninggikan keuntungan bagi kita sendiri. Dan ingat teman-teman ataupun orang yang menonton video saya ini, berusahalah mempunyai modal tanpa melakukan peminjaman, apalagi pinjaman yang ilegal. Itu akan membuat kamu semakin stres, bukan semakin untung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.